Bang, gimana tanggapan Aman tentang eksekusinya sidang Kode itu gimana? Karena kondisi bahwasannya sidang sudah tidak dilanjutkan dan Jokowi nggak pernah hadir. Gimana? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan teman saya ini Bang Kimung, aktivis 98, Oh, ada lagi. dan juga kader PDIP dan juga kawannya Eko Sulistyo Eko Panjul. Untuk pertanyaan itu saya serahkan dulu. Ini ahli-ahli pidana juga nih. Coba Bang Kimung. Ya, saya hanya memberikan perhatian khusus terhadap pra peradilan yang dilakukan oleh Bang Roy Suryo, Mas Roy Suryo, dan Dr. Tifa yang di pra peradilan diterima ya, sehingga proses substansinya tidak tercapai seperti yang menjadi kehendak kita semua, yaitu hadirnya Jokowi di pengadilan untuk memberikan kesaksian tentang keaslian ijazahnya. Itu sekarang menjadi pertanyaan banyak pihak. Metode apa lagi yang dipakaikan oleh geng Solo ini agar Jokowi tidak hadir di pengadilan dan membuktikan, menunjukkan semua dokumen-dokumennya yang digunakan pada saat pemilu di kota Solo, di DKI sebagai gubernur, dan di sebagai calon presiden. Nah, diterimanya gugatan Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah kami duga dari model meminta maaf atau ini menjadi jalan keluar buat menyelamatkan Jokowi. Ya, ini jalan keluarnya Jokowi supaya tidak dihadirkan di dalam forum-forum pengadilan sesuai apa yang menjadi komitmennya dia dan keinginan rakyat Indonesia semuanya. Ya itu. Dengan keputusan sidang ini berarti terindikasi atau pasti banget jasa Jokowi itu tidak ada atau yang palsu? Ya, kalau ijazah Jokowi tidak ada kan juga sudah dikatakan sama Bona Tua, sudah waktu pengadilannya Gus Nur dan Bambang Tri serta sampai kemarin banyak cara dilakukan oleh geng Solo ini agar Jokowi tidak menunjukkan ijazah yang diminta oleh publik. Ya, itu aja. Jadi itu diterima. Memang kita berkeyakinan itu tidak ada. Berarti dengan adanya ini setelah putusan ini bisa nggak sih seandainya Dr. Tifa menuntut bahwa kan ijazah itu tidak terbukti gitu ya. Nanti Dr. Tifa menang gitu ya. Nah, bisa nggak Dr. Tifa menuntut balik terhadap kriminalisasi dia secara ahli pidana itu? Ya, kalau menurut saya sebaiknya yang dilakukan adalah tetap fokus kepada meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya, bukan meminta mengembalikan nama baiknya. Dengan diterimanya gugatan pra peradilan ini kan sudah menunjukkan bahwa Dr. Tifa dan Mas Roy itu clear. Cuma akhirnya substansi dari objek hukumnya, pokok perkaranya tidak berjalan, yaitu menghadirkan Jokowi atau meminta Jokowi hadir di pengadilan menunjukkan ijazahnya. Jadi proses persidangannya nggak ada. Oke. Terus gimana Bang Kesan? Enggak, saya mau bertanya aja Bang Kimung nih sebagai kader dari Bang Kimung, kader dari PDIP yang dimana sebelumnya Ibu Mega udah bersuara kan, artinya di bawahnya itu harus ikut bersuara gitu loh. Begini Bang, si Eko itu yang saya duga ya, bukan duga, Eko kuat 100% lah, Eko yang bikin lah gitu loh. Eko itu masuk ketika mendampingi Jokowi itu kan sebagai ketua KPUD Solo. Dibawalah Jokowi. Artinya kedekatan dari kawan-kawan PDIP itu terhadap Eko Sulistyo, Eko Panjul. Nah, Bang Kimung ini sebagaimana dekatnya dengan Eko sehingga saya juga ada bisikan juga dari Bang Kimung soal ini ya. Artinya dia memberikan informasi juga bahwa Eko itu terlibat lah gitu. Sejauh mana nih kedekatan Bang Kimung memahami Eko itu terlibat di situ coba? Dan menurut saya tidak sependapat dengan Bang Kimung yang menyatakan ijazah Jokowi itu tidak ada. Nah,
justru saya menyatakan sebaliknya karena saya ikut di gelar perkara khusus. Oh, Nah, jadi saya melihat ijazah itu, Ada, ijazah tapi Jokowi palsu. itu ada, tapi palsu. Wah, Palsu. itu. Nah, kedekatan dengan Eko Ya. bagaimana, Bang? Saya tidak, saya kenal Mas Eko tapi tidak dekat dan tidak juga nggak ada interaksi. Tapi kami mungkin dalam circle yang sama. Jadi tidak ada interaksi segala macam. Ya, yang membuat saya kenal Eko itu dari banyak cerita dan beberapa kali berinteraksi dalam satu forum, formal dan informal. Keduanya di Solo itu sebagian besar pelaku-pelaku teman-temannya Mas Eko juga teman saya. Jadi di Jogja, di Solo maupun di Jakarta pada circle yang sama. Kita tidak ada interaksi, tapi cerita tentang kehebatannya Mas Eko itu semua teruji. Terbukti, buktinya apa? Jokowi jadi wali kota. oh iya. Perannya Mas Eko di posisi hari ini sampai dengan Jokowi menjadi presiden, ya semua juga terbukti dengan apa yang Mas Eko dapatkan. Apa yang dapatkan? Ya jabatan-jabatan strategis kan, Oke. peran-peran yang di dalam pemerintahan semasa-masa Jokowi itu nggak mungkin begitu saja. Ini kan bukan mungkin menjadi bagian dari politik balas budi. Oke. Ya itu sih menurut saya. Saya paham lah artinya maksud dari pembicaraan dengan Bang Kimung gitu loh. Jadi Bang Kimung ini memang aktivis tulen lah dia. Benar-benar dari PDIP membangun awal gitu dan sangat setia lah dengan Ibu Mega gitu loh. Mudah-mudahan kedepannya bisa jadi komisaris Bang Kimung. Bisa jadi wamen, bisa jadi menteri. Ijazah saya asli. Oh, itu yang penting Kalau gitu. palsu jadi presiden. Gimana? Ada pertanyaan lagi Bang Hadi? Oke, Bang. Nah, barusan kan ada konferensi pers dari timnya TAAKA ya, apa namanya, Ahmad Komunikasi dan PKI Palestina. Nah, itu menuntut bahwasannya tetap ingin mengusut tuntas ijazah Jokowi sampai ke persidangan. Nah, ini caranya bagaimana Bang menurut Abang secara ahli pidana? Ya. Setelah praktik sudah selesai, setelah sidangnya dokter Siti selesai, berarti kan sebenarnya selesai gitu semua gitu. Oke, jadi saya ralat lagi ahli pidana itu tadi saya candaan aja. Nah, tapi nggak apa-apa. Saya menyatakan aja bahwa saya sama Bang Rustam adalah bersahabat. Oke. Saya bukan ahli pidana, nggak ngerti hukum sama sekali. Jangan hukum terus sekali. Tapi kami sebagai yang diberikan Tuhan otak sedikit untuk berpikir, kita melihat bahwa ini adalah game yang dimainkan oleh geng Oslo. Karena orang politik juga, bukan orang kaleng-kaleng juga orang politik. Ya. Tapi kalau punya otak sedikit yang milih Gibran mainnya. Ya udah pasti dong. Oke. Karena kalau menurut beberapa narsum ini kan juga sama. Ya, jadi yang pasti adalah bahwa hari ini kita mendapatkan diksi menarik dari kuasa hukum. Kuasa hukum geng Solo ini termol bahwa Jokowi ditempatkan oleh mereka sebagai korban. Oh, gitu. Padahal dia adalah pengguna. Dia bukan korban, dia sadar atau tidak, dia adalah pengguna ijazah yang dikatakan palsu itu. Padahal Palsu tidak? persoalan palsu dan tidak, kan sampai sekarang Jokowi tidak membuktikan. Kita ini belum ada di persidangan. Dia menghindar terus. Ya, artinya ketika banyak cara dia lakukan sampai dia tidak hadir di persidangan, diterimanya gugatan pra peradilan Roy Suryo dan Dr. Tifa, ini kan membuktikan persidangan tidak pernah ada. Artinya pembuktian ijazah palsu, ijazah Jokowi asli atau palsu, atau punya ijazah atau tidak, itu tidak pernah bisa dibuktikan tanpa di forum pengadilan. Dan bisa aja itu skenario dia ya? Skenario. Di balik itu ya? Sementara siapa yang nggak bicara soal tunjukin aja ijazahnya? Ibu Megawati juga mengatakan kalau memang ada ya tunjukin. Pak Yusuf, Memang ada dong. iya kalau memang ada. Dan PDI Perjuangan juga sudah membuktikan membuka ruang kan, menyerahkan dokumen. Ada narasi di depan, kalau memang ada berarti ada kemungkinan nggak ada dong.
Ya itu ada pun tapi fotokopian kan yang diminta asli. Yang sampai sekarang fotokopiannya pun masih kita pertanyakan yang diupload sama Dian Sandi itu. Yang diteliti sama Roy Suryo, Resmond dan Dr. Tifa. Nah, sekarang jangan-jangan Jokowinya yang palsu, ijazahnya asli. Kan ada candaan begitu. Atau kita logika sederhana. Pakai ijazah palsu aja bisa jadi presiden. Bagaimana ijazah asli? Bisa jadi presiden Amerika ya. Amerika. Nah, hati-hati. Kalau menurut saya hari ini adalah ada diksi yang digunakan Jokowi korban. Padahal Jokowi adalah pengguna dari ijazah yang dipalsukan. Tinggal upaya yang dilakukan Bang Rustam dan teman-teman termasuk saya meminta kepada Bareskrim Polisi memeriksa pelaku-pelaku yang diduga memalsukan ijazahnya Jokowi. Sudah kita laporkan. Yang sudah dilaporkan ke Bareskrim. Ini yang harus dilakukan. Jadi Jokowi menggunakan barang palsu. Atau jangan-jangan Jokowi bilang ini, saya padahal belinya apa asli ya. Kenapa dibilang palsu? Nah, kan cara-cara berpikir ini kita harus kembangkan. Bahwa Jokowi tidak punya ijazah seperti yang dikatakan Bonatua. Jokowi ijazahnya palsu seperti yang dituduhkan banyak pihak. Tapi nggak pernah terbukti di dalam fakta persidangan. Karena itu permintaan Jokowi. Saya akan hadir dan saya akan membawa semua dokumen-dokumen yang diperlukan. Dan Jokowi hari ini diksinya sudah mulai digeser. Sebagai korban dari ijazah palsu. Bang, apa namanya, abang sebagai, mohon maaf ya, sebagai orang yang tadi katanya punya otak lah ya. Nah, Sedikit aja. sedikit aja. Nah, kira-kira menurut abang selama Jokowi memimpin, kira-kira dia bener gak sih kuliah orang seperti itu gitu? Orang seperti Jokowi ini bener-bener kuliah gak sih? Selama dia memimpin kan gayanya seperti apa gitu kan? Ya kalau mengikuti perjalanan 2 tahun terakhir, saya sama Bang Rustam mendampingi kasus ijazah palsu ini. Dari mulai TPPU, Bang Egy dan lain-lain. Dan data-data yang ditampilkan oleh pihak waktu gelar perkara dan kegiatan-kegiatan di sosial media, Jokowi kuliah. Tapi mungkin bukan S1 D3. Atau jangan-jangan kuliah daftar tapi nggak lulus. Kan yang kita perdebatkan kan bukan itunya, tapi ijazah. Bagaimana seorang yang kuliahnya nggak normal tapi punya ijazah, ya kan? Jadi kalau menurut saya Jokowi ini posisinya dia kuliah, mendaftar kuliah, tapi dia tidak menjalankan perkuliahan dengan baik. Mulai dari kehadiran mata kuliah sampai sekarang kita tahu kerja lapangan dan lain-lain sampai skripsi dipersoalkan dan semua dibuktikan bahwa itu tidak selayaknya orang kuliahan. Oh, tidak selayaknya. Nah, ya kan? Lanjut lagi apa? Ada. Ya kalau saya sih menyikapi ini gampang aja. Ijazah itu 100% palsu lah. Itu aja sih yang buat Eko aktivis PKI. Nah, itu aja deh kira-kira kalau buat saya mah. Oke. Terima kasih. Makasih, Bang.